Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas mengenai alat ukur mekanik presisi. Jadi alat ukur mekanik presisi ada banyak, tapi nanti kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, kali ini kita akan masuk ke materi alat ukur mekanik presisi. Sebelumnya di video kemarin kita membahas mengenai alat ukur dasar dan juga alat ukur pembanding. Di alat ukur mekanik presisi ini nanti ada banyak, ada jangka sorong, ada mikrometer, ada dial indikator, dan masih banyak lagi. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas jangka sorong. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini kalian nanti diharapkan dapat mengetahui macam-macam alat ukur mekanik presisi beserta fungsinya, dan juga kalian diharapkan dapat mengukur menggunakan alat ukur mekanik presisi. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian jangka sorong, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 beserta petunjuknya. Di nomor 1 di sini, kita kembali lagi. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ada nomor 4, ada nomor 5, 6, 7, dan juga 8. Ada 8 bagian pada jangka sorong. Untuk penamaannya apa saja beserta fungsinya kita akan bahas. Yang pertama di nomor 1, kita sering menyebutnya dengan sebutan rahang bawah. Itu berfungsi untuk mengukur diameter luar dan tebal suatu benda dengan cara diapit. Untuk nomor 2, ada rahang atas. Itu fungsinya untuk mengukur sisi dalam suatu benda, misalnya lubang pipa. Yang berikutnya di nomor 3 ada tangkai ukur kedalaman, fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Di nomor 4 dan nomor 5 itu adalah skala utama dengan untuk pembacaan fungsinya untuk pembacaan hasil pengukuran dalam satuan milimeter dan juga inci. Yang berikutnya nomor 6 dan 7 itu dinamakan dengan skala nonius untuk sebagai patokan pembacaan skala utama dengan satuan milimeter dan juga inci. Yang terakhir, yang di nomor 8 tadi, dinamakan dengan knob sensor untuk menghentikan dan melancarkan pergeseran pengukuran. Itu untuk bagian dari jangka sorong beserta fungsinya. Sebelumnya untuk penamaan jangka sorong itu sendiri ada banyak. Ada yang menamakan mistar geser, ada yang menamakan mistar ingsut, ada yang menamakan vernier caliper, ada juga yang menamakan mistar sorong. Nah, alatnya pun juga sama seperti ini. Saya kebetulan membawa contoh dari alat ukurnya. Ini yang sering kita pakai ketika kita berada di bengkel untuk melakukan kegiatan praktek. Seperti ini. Ada 2 macamnya, nanti di bagian berikutnya kita akan lihat fungsinya seperti apa. Kebetulan saya membawa 2 buah alat ukur. Yang pertama ini dinamakan dengan analog, kita pembacaannya secara manual. Yang berikutnya yang kedua dengan secara digital, nanti akan keluar hasilnya di layar ini, berapa hasil pengukurannya. Jadi itu. Ini contoh alat yang saya bawa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jenis-jenis jangka sorong. Ada jangka sorong analog seperti yang saya contohkan tadi, seperti inilah.
Ini yang sering sekali kita gunakan. Kenapa kok kita tidak menggunakan yang digital? Karena untuk melatih cara pembacaannya, cara penggunaannya kita harus manual terlebih dahulu. Kalau digital kan kita ukur langsung keluar hasilnya. Kalau seperti ini kita hitung dulu hasilnya berapa. Nah, ini yang sering kita gunakan. Di bengkel kita jarang sekali penggunaan digital. Yang lebih ditekankan adalah jangka sorong manual atau analog seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Di berikutnya ada jangka sorong dial seperti jangka sorong analog, cuma hasil pembacaannya di skala Noniusnya dia menggunakan dial, atau kita sering menyebutnya dengan istilahnya ada lingkaran, terus di situ nanti ada jarum penunjuknya ke angka berapa skala pembacaan Noniusnya, bisa dihitung di situ di dialnya itu. Ini juga jarang kita gunakan. Yang kita gunakan adalah yang analog, sekali lagi seperti ini. Terus berikutnya ada jangka sorong digital. Nah, jangka sorong ini penggunaannya sangat mudah. Seperti ini tadi contohnya. Nah, di sini ada satuannya sudah kita set, kita mau gunakan mili atau inci. Nah, ketika kita tarik seperti ini saja, itu sudah otomatis keluar hasil pembacaannya. Nah, seperti gambar seperti ini. Nah, kita tidak perlu melihat secara jeli strip yang ada di skala Nonius maupun skala utamanya, tetapi kita bisa langsung kita gunakan, hasil akan keluar hasil pembacaannya. Lebih akurat mana? Kalau dalam sisi keakuratan, lebih akurat yang analog yang sering kita gunakan. Jadi seperti itu. Kalau digital mungkin ada selisih ketelitiannya, entah itu 0, bisa 0,01 atau 1 mili, itu pasti ada selisihnya. Jadi itu. Terus yang berikutnya, cara penggunaan jangka sorong, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, yaitu yang pertama, sebelum melakukan pengukuran, bersihkan jangka sorong dan benda yang akan diukur. Sebelum jangka sorong digunakan, pastikan skala Nonius dapat bergeser dengan bebas, dan juga pastikan angka 0 pada kedua skala bertemu dengan tepat. Misalkan saya contohkan, ini ada benda kerja yang mau kita ukur. Kita bersihkan terlebih dahulu benda kerja, dan juga kita pastikan terlebih dahulu antara skala utama dengan skala Noniusnya sudah tepat berada di posisi 0. Jadi seperti itu. Ketika semua sudah seperti itu, kita lanjut, benda yang akan diukur sedekat mungkin dengan skala utama. Pengukuran dengan ujung rahang pengukur menghasilkan pengukuran yang kurang akurat. Tempatkan jangka sorong tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Tekanan pengukuran jangan terlampau kuat, dapat terjadi pembengkokan pada rahang ukur maupun pada lidah pengukuran kedalaman. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur diameter suatu benda seperti ini, kita ukur seperti ini, posisinya harus tegak atau lurus seperti ini. Ini tidak boleh ditekan terlalu kuat. Tujuannya apa? Tidak boleh dilakukan penekanan terlalu kuat seperti ini tadi, terjadi pembengkokan pada rahang ukur maupun lidah pengukur. Kalau misalkan kita mau mengukur kedalaman menggunakan lidah ini tadi, kita penekanannya yang terlalu kuat, itu bisa terjadi pembengkokan. Jadi seperti itu. Terus ketika sudah seperti ini, baru kita kencangkan baut pengunci agar rahang tidak bergeser, tetapi jangan terlalu kuat karena akan merusak ulir dari baut pengunci. Baut penguncinya ada di sini. Ketika kita sudah ukur seperti ini, lalu kita kencangkan baut penguncinya.
dalam membaca skala Nonius, upayakan dilakukan setelah jangka sorong diangkat keluar dengan hati-hati dari benda ukur. Sejajarkan skala Nonius dengan bidang pandangan untuk memudahkan dalam melihat dan menentukan garis skala Nonius yang segaris dengan skala utama. Selesai digunakan, bersihkan jangka sorong dan olesi dengan oli untuk mencegah karat. Jadi ketika sudah kita ukur, kita sejajarkan tadi, sudah kita kunci, kita angkat pelan-pelan untuk membaca hasil pembaca, atau ketika kita sudah rasa kita sudah rapat atau sudah terjadi penekanan di sini tapi jangan terlalu kuat, kita bisa langsung membaca seperti ini. Atau bisa kita kunci terlebih dahulu lalu kita angkat pelan-pelan hasil pembacaannya. Bisa kita lihat di sini berapa ketemunya diameter benda yang kita ukur. Jadi seperti itu. Nah, kencangkan baut pengunci agar rahang tidak bergeser tapi jangan terlalu kuat, karena akan ini tadi sudah dalam membaca skala Nonius upayakan dilakukan setelah jangka sorong diangkat keluar. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan itu tadi. Nah, berikutnya adalah beberapa contoh penggunaan jangka sorong dalam pengukuran dimensi benda ukur seperti ini. Nah, seperti saya contohkan seperti di gambar ini, misalkan di sini ada celah di sini. Berapa ini antara ujung sini dengan sini seperti gambar di sini? Kita ukur menggunakan rahang yang atas. Berapa hasil pengukurannya di sini ada celah ini berapa? Kita tempelkan rahang, kedua rahang yang ada di jangka sorong ini betul-betul menempel pada sisi permukaan yang kita ukur. Terus untuk mengukur tebal dari benda seperti ini tadi, kita bisa contohkan seperti ini. Nah, berapa tebal benda ini atau berapa tebal benda yang sebelah sini dan seterusnya seperti itu. Misalkan kedalaman atau ketinggian suatu benda dari sini sampai sini berapa, misalkan seperti ini. Lidah jari jangka sorong itu yang kita gunakan untuk mengukur ketinggian ataupun kedalaman suatu benda. Nah, misalkan di sini ada lubang. Nah, dari lubang ini berapa kedalamannya kita juga bisa gunakan lidah ini. Posisikan seperti tadi sejajar, tidak boleh miring, karena kalau miring nanti akan mempengaruhi hasil pembacaan pada saat pengukuran jangka sorong. Jadi seperti itu. Yang berikutnya ini contoh penggunaan yang benar dan salah. Nah, bagian ujung seperti ini betul-betul menempel pas. Ini yang tidak disarankan, tapi yang betul seperti ini. Permukaan harus standar. Terus ini lidahnya yang ada di bawah ini, seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh miring. Kalau misalkan mau mengukur kedalaman ya harus posisinya sejajar. Kalau miring ya itu yang tidak dibetulkan. Jadi seperti itu. Nah, untuk menggunakan rahang yang atas, misalkan ada bagian dalam ini seperti ini, kita posisikan ya pas, harus sejajar seperti ini. Tidak boleh miring seperti ini. Nah, ini yang tidak tepat, harus pas betul-betul sejajar seperti ini. Nah, ini pun juga seperti itu, mengukur kedalaman seperti tadi harus betul-betul sejajar. Nah, ini contoh pembacaan hasil pengukuran di jangka sorong. Ada gambar seperti ini, terbentuk garis lurus di sini. Nah, ini garis lurus terbentuk di sini. Ini kita skala utama. Nilainya setiap strip di skala utama adalah 1 mm. Ini untuk skala Nonius. Perhatikan hasil pengukuran di atas. Cara membaca jangka sorong untuk melihat hasil pengukurannya hanya dibutuhkan 2 langkah pembacaan.
Yang pertama membaca skala utama, lihat gambar di atas di sini. Ini kebetulan ini 0. Nolnya di skala nonius. Ini tadi nilainya 1 mili, otomatis kalau di sini ada angka 2, terus ini ada 1 strip, berarti nilainya 21 mili ini. 21 mm untuk skala utamanya. Terus yang berikutnya membaca skala Vernier. Lihat gambar di atas dengan seksama, terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan skala garis. Ini ketemunya di strip yang nomor 3. Ini 1, 2, 3 di sini. Ini ketemunya 0,3 mm. Jadi kalau kita jumlahkan hasil pengukurannya ketemu 21,3 mm. Untuk setiap strip yang berada di skala utama nilainya 1 mili. Kalau setiap strip yang berada di skala nonius nilainya 0,1 mm. Jadi seperti itu. Ini untuk contoh pembacaan hasil pengukuran di jangka sorong. Berikutnya saya contohkan sekali lagi. Di sini kita mau mengukur skrup. Di sini kita ukur panjang dari skrup ini berapa. Di sini ketemu di angka 1, terus ada 1 strip. Berapa nilainya? Kalau tadi setiap 1 strip di skala utama nilainya 1 mili, berarti posisinya dia di sini, berarti nilainya yaitu adalah 11 mili. Terus dia posisinya sejajar antara skala utama dengan skala noniusnya, sejajar di angka berapa di situ. Kita cari yang paling tegak lurus atau sejajar. Dia posisinya sejajarnya di sini. Antara skala nonius dengan skala utama, dia bertemunya strip atau garis itu di posisi itu. Berapa nilainya? Kalau tadi nilainya ini 1 mili untuk setiap 1 stripnya, ini tadi nilainya untuk setiap 1 stripnya ini ada 0, terus ini 1 strip, ini 1 strip, ini dari 0 ke 1 nilainya 0,1 mili. Berarti kalau dia antara 0 dan 1 dia ada strip lagi, berarti dia nilainya 0,05 mili. Berarti ketemu di angka sini. Kita tinggal jumlahkan, berarti 11 antara ini 11 ini di skala utama, terus di skala nonisnya antara angka nomor 6 dan juga 7, berarti nilainya 0,65 mili. Jadi kita jumlahkan, hasilnya ketemu 11,65 mili. Itu contoh dari pembacaan jangka sorong. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya kita ke tugas PDTM yang ketiga. Tugasnya kalian rangkum atau resum materi mengenai alat ukur jangka sorong yang sudah Bapak jelaskan melalui video ini. Jangan lupa tugas dikerjakan dan kalian unggah ke Google Classroom kelas kalian masing-masing. Sekian, semoga bermanfaat. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai alat ukur mekanik presisi. Untuk itu pengumpulan tugas melalui Google Classroom kelas kalian masing-masing, kalian tulis lewat selembar kertas atau buku tulis kalian, lalu kalian foto, lalu unggah ke Google Classroom kelas kalian masing-masing. Jangan lupa untuk klik like dan komen untuk mendukung program ini.
klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekedip.